Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzadia dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menerangkan tentang klasifikasi penilaian, jabatan, dan grafik. Nah, untuk mencari klasifikasi penilaian, kita menggunakan rumus if. Jika di sini penilaiannya di atas 80 atau sama dengan 80, maka klasifikasinya adalah A. Dan jika di atas 65 atau sama dengan 65, maka klasifikasinya adalah B. Dan jika di bawah 65, maka klasifikasinya adalah C. Langsung saja kita masuk ke rumus di sini. Jika penilaian di atas atau sama dengan 80, maka klasifikasi A. Namun, jika penilaian di atas atau sama dengan 65, maka klasifikasi adalah B. Dan jika penilaian di bawahnya, maka klasifikasi adalah C. Maka akan muncul di sini. Dan di sini A untuk klasifikasi penilaian karyawan pertama. Nah, untuk karyawan selanjutnya itu bisa kita tarik langsung aja seperti ini. Nah, sudah muncul semuanya. Fungsi dari klasifikasi penilaian ini atau IF itu adalah digunakan untuk membuat keputusan otomatis berdasarkan suatu kondisi sehingga memudahkan klasifikasi dan penilaian data tanpa harus dicek manual. Nah, selanjutnya yang harus kita cari adalah jabatan. Jabatan di sini menggunakan rumus lookup. Nah, rumus lookup sendiri yaitu untuk mencari dan mengambil data dari tabel lain secara cepat dan akurat. Nah, untuk tabelnya di sini udah aku siapin di bagian pojok bawah. Langsung saja kita masuk ke rumus di sini. Lookup dua atau yang kita cari di sini yaitu departemen 2. Nah, lalu tabel yang referensinya tadi kita blok. Lalu kita kunci dengan F4. Setelah itu, titik 2, kita klik 2 untuk kolomnya, lalu kita klik false untuk penempatannya. Nah, maka akan muncul jabatan di sini. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita tarik agar mempercepat pengerjaan. Nah, fungsi dari lookup sendiri itu agar memudahkan kita dalam mengambil data dari tabel lain secara cepat dan akurat sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus mencari grafiknya terlebih dahulu. Untuk mencari grafik, yang pertama harus kita lakukan adalah kita blok datanya terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke insert dan ke pivot table. Nah, nanti kita pilih ke exiting worksheet. Nah, kita taruh di mana kita akan menempatkan tabelnya. Klik OK. Maka di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita klik first name untuk di rows dan nilai untuk di values. Nah, seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita blok semua untuk membuat grafiknya. Sini kita pergi ke insert, kita pergi ke column bar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik kiri dan kita centang bagian data tabel untuk menampilkan nilai-nilai kinerja karyawan. Nah, untuk di bagian bawah ini adalah nama-nama karyawan dan bagian atas adalah nilai kinerja karyawan. Lalu tinggal kita ganti di bagian judulnya, yaitu grafik penilaian kinerja karyawan. Nah, fungsi grafik sendiri di sini adalah untuk menyajikan data dalam bentuk visual yang memudahkan kita untuk memahaminya dan membantu kita untuk melihat pola, tren, dan perbandingan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan.
Jadi, kesimpulannya dalam penggunaan Excel ini, Excel ini itu membantu kita dalam pengerjaan menjadi lebih cepat, akurat, rapi, dan informatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.